Pemirsa, polisi membidik tersangka baru atas kasus mafia tanah yang menimpa Nirina Zubir. Dari 5 terperiksa, 3 diantaranya sudah mendekam di tahanan. Khususnya adalah kepada saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Nirina Zubir tak kuasa menahan emosi saat melihat tatapan sinis dari tersangka pemalsuan dokumen bangunan milik keluarganya dengan kerugian mencapai 17 miliar. Nirina tak habis pikir, mengapa sang asisten rumah tangga yang sudah sangat dipercaya almarhumah ibunya justru berkhianat dengan menggelapkan berbagai sertifikat rumahnya. Di sini berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Berdasarkan penyidikan sementara, polisi telah menahan mantan asisten rumah tangga Nirina beserta suami dan seorang pejabat pembuat akta tanah. Modus operandinya adalah mereka ini dengan memalsukan tanda tangan. Salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus, pertama adalah pembayaran PBB-nya, dikasih surat kuasa oleh almarhum, tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu oleh almarhum. Bahkan sertifikatnya pun dipegangkan kepada si pembantu ini, sehingga timbul niatan para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan palsu otentik untuk menguasai semuanya. Bermodalkan keterangan dari saksi dan penyidikan, kini polisi akan membidik tersangka baru. Menurut kepolisian, kasus mafia tanah tidak mungkin berdiri sendiri dan melibatkan berbagai profesi lainnya. Tak hanya Nirina, mafia tanah seakan tak pandang bulu dalam mengintai korbannya. Februari silam, mantan duta besar dan wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal juga menjadi korban mafia tanah. Sertifikat rumah milik ibu Dino Patijalal beralih nama di Badan Pertahanan Nasional, sementara pihak keluarga tidak pernah melakukan transaksi jual beli. Modus yang dilakukan mafia tanah kepada keluarga Dino kala itu mengincar target dengan membuat KTP palsu hingga berkolusi dengan broker hitam dan notaris bodong. Rumah ibu saya yang nggak pernah dijual, dia nggak pernah ketemu dengan keluarga saya manapun, atau beralih nama ke dia, gitu, ya kan? Itu hitam di atas putih, ya kan? Dan di rumah yang lain itu salah satu figur bilang dia dipakai juga untuk ngerjain rumah yang sekarang menjadi rumahnya Freddy, gitu. Tapi kasus mafia tanah yang dialami orang tua Dino Patijalal ini mengundang perhatian banyak pihak. Hingga polisi bergerak dengan menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Dalam melakukan aksinya, kelompok mafia tanah ini berbagi peran. Ada yang bertindak selaku aktor intelektual, ada yang bertindak selaku pihak yang menyiapkan sarana. Dari berbagai kasus kejahatan mafia tanah yang menyasar pesohor negeri, sedianya menuntut kita untuk kembali berhati-hati. Penyalahgunaan kepercayaan juga harus diwaspadai agar tidak ada lagi kasus mafia tanah yang justru ditunggangi orang terdekat.